pengen dipukulin anak Persija gue. Kenapa? Nah kita Gaya time. Kokonut. hilang tadi pun hilang anjing. Bangor demi Allah. Interpod, interview sambil podcast. Yoi, balik lagi di Interpod, interview sambil podcast bersama gue Fatman, still rock and roll. Kali ini gue bersama anak street art anjing dari Depok men. Apa ya? Siapa namanya ya? Kalau lu juga tahu sih sebenarnya. Nih kawan gue dari Depok, anak street art. Habis sih sebenarnya dari street art mana sih lo? Nama dulu kak. Oh iya, kenalin dulu nama lo deh Ben. Nama gue Sultan. Tapi biasa dipanggil kalau di kalangan street art SL10, kalau enggak Otan. Bisa dikenal. Jadi lo sebenarnya ini street artnya ini kan dia punya clan ya, bahasa clan ya. Kru ya. Yo. Kru lo di mana itu Tan? Gua nggak ada kru gua sebenarnya. Liar ya. Dia sendiri aja. Tapi gua sering nongkrong di replik. Jadi orang-orang tuh tahu kebanyakan tuh gua ya anak replik. Replik ya. Dari replik. Soalnya gua gede juga dari replik. Berarti Dari nggak tahu apa-apa dah. berarti bisa dibilang replik itu ada lu mulai ke jalur street art ya, masuk. Iya, gua dikenalin nama orang-orang baru dari replik. Gua kenal orang-orang baru dari replik semua. Terus nick lu apa Tan? Otan Sultan gitu. SL10 Otan. SLT Otan. Nah, Iya. itu lu dapet nick itu sebenarnya gua nggak tahu nih. Dari mana itu? SL10 itu sebenarnya nama gue sendiri. Nah. Kalau Otan karena dulu gue di pondok ya. Iya, gue sering dipanggil Otan. Orang-orang udah pada manggil gue Otan. Makanya gue pakai nama SL10 Otan. SL10 singkatan kan Sultan. Otannya itu karena dulu panggilan aja. Tapi kalau di street art itu lu dapetin nick itu karena lu udah diakuin sebagai orang yang berkecimpung lama di street art, apa emang sebenarnya nick itu bisa lo ambil sendiri gitu tanpa ada pengakuan dari orang lain gitu maksud gue? Gimana Dari gue juga sih. Gue ya nenarin karena gue sering nagi di jalan. SLTN ya orang taunya SLTN. Tapi itu nggak dapet dari pengakuan dari orang bahwa nama lo, nick lo SLTN aja. Ya pengakuan juga dari Pengakuan orang juga. iya. Itu orang sendiri lah. Orang yang kenal dari gue dari gambar mungkin kenalnya SLTN, tapi kalau yang kenal gue dari kecil ya Sultan. Nah, Otan itu sendiri berarti nama Otan itu dapat dari pesantren lo nih. Dari orang-orang yang dulu yang manggil gue Otan. Karena gue sering panggil Otan. Nah, itu alasannya apa tuh kenapa Otan? Gak tau gue juga. Apa karena karakter lu awalnya monyet terus tiba-tiba Itu lu karena Otan? gue karakter monyet tuh karena gue dipanggil kan Otan. Makanya gue bikin coba karakter monyet tuh. Nah, sekarang gue explore terus, nggak harus monyet doang sih. Iya. Gue suka bosenan. Yang makanya ada gue otak lu aja ya. Nah, tahun berapa ya lu mulai kecemplung untuk street art? 2017 sih gue udah mulai main di jalan. Tapi gue belum kena replik di situ. Belum. 2018 baru gue mulai main ke toko. Baru kenal ya. Sama replik. Nah, dari lu sendiri Tan, street art itu sebenarnya apa sih Tan? Kalau bisa pendapat lo nih, street art itu apa sih? Apa street art ya? Seni street art tuh luas sih kalau menurut gue. Luas ya? Iya. Nggak graffiti doang, nggak mural doang, tapi orang-orang yang kayak pengamen yang bikin lagu di jalan nih buat ngamenin di jalan itu udah menurut gua tuh udah termasuk street art aja kan, nyiptain sebuah karya seni di jalan. Dan dia wadahnya dia di jalan lah, Di jalan. medianya dia di Iya. jalan semua ya, untuk mengenalin karyanya dia ya. Nah, awal-awal lu gambar Tan? Awal-awal gua gambar, gua emang udah suka gambar dari kecil sih. Mungkin dari bokap gua juga kan dulu sablon juga, main sablon juga. Mungkin gua lokit-lokit doi ya. Yoi. Jadi ada kemauan buat gambar. Nah, emang gua ada kebanyakan sih keluarga gua bisa gambar sih. Jadi gua mungkin keturunan juga kali ya. Bisa jadi. Nah,
lu awal-awal lu bisa ke replik deh tuh, gimana ceritanya tuh Tan? Sedikit cerita deh lu tuh. Gua dulu kayak dapet jopan kan, Ah. gua dapet jopan gitu di pasar Minggu tuh, kayak ngadain mural, cuman gua lihat temboknya tuh banyak banget, gua kayak nggak bisa deh. Kalau harus sendiri gua saranin, coba kayak bikin lomba gitu. Nah di situ gua langsung ditunjuk, ya udah lu jadi panitianya. Oh Coba. iya. Terus gua dibisikin kan nih, ntar dapet fee-nya segini nih. Wah kata gua mikirnya gede juga kan fee-nya. Ya udah gua nyari tuh orang, nggak mau gua ke replik. Gua dulu gua sering beli kaleng tuh ya. Gua coba ke replik langsung direspon sama dia. Yang di pasar Minggu itu lu gambar itu yang toko buah itu bukan sih? Nah, Yang tema buah-buahan gitu ya, pasar buah ya. Berarti lu mulai awal ketemu anak-anak replik itu di acara yang itu tuh? dari itu makanya gua Pasar Minggu. iya dirangkul lah gua di situ. Mungkin gua ngeliatnya gua sendiri gambar-gambar sendiri, makanya gua dirangkul di replik. Nah. Sempet gue denger lu sempat main ke DAD tuh. Siapa? Gue. Gue di DAD Sampah. kagak. Enggak sih, gua nggak masuk, gua nggak masuk. Nggak masuk gue ke situ. Emang gue dari dulu emang taunya replik sih. Lebih emang Iya. dari awal lu tahu mulai street art tuh Dari replik sih. Iya sih. Gue juga ya, gue juga awal-awal juga dari replik juga mulai street art ya. Orang-orang juga taunya gue bukan dia langsung ke Replik, anak replik, padahal replik gak ada kru. Itu Replik toko, iya. Itu deh sekarang akhirnya jadi Kacung tuh orang taunya gue kacung replik deh. Nah, dari situ Tan, pengalaman lu yang paling menurut lu paling keren lah, paling lu berkesan bangetnya pengalaman selama lu gambar di jalan, Apa ya pengalaman ya? pengalaman lu. Pengen dipukulin anak Persija gue. Kenapa? Nagging, jadi kan gua nggak tahu di situ emang itu udah ada bekas blokan Persija. Udah di roll up sama dia, udah dirapiin, cuman masih ada kelihatan Persija, cuman di situ udah banyak taggingan roll upan. Gua mau nagging di situ, pas banget anak Persija lagi pada nobar, keluar semua ada bangsa 15 orang pengen mukulin gua, disangka begal gue sama warga juga. Sempat ini juga sih gua, sempat nggak mau, gua nggak mau kayak gini lagi lah. Tapi ya tangan gua emang susah kali ya. Tapi tetap aja. Iya, itulah Gambar memang street lagi. art sebenarnya. Emang resiko gede sih buat Iya. jalan. Nah, gue pernah denger dari orang nih Tam, ada yang ngomong bahwa graffiti sama mural itu beda. Nah, itu pendapat orang ya. Iya. Gue mau tahu nih pendapat lo antara si graffiti dan si mural nih. Apa sih? Kalau menurut Pendapat gua, lo? kalau graffiti dia lebih ke letter ya, lebih ke nama dia, nick dia. Tapi kalau mural tuh kayak ada pesannya aja gitu. Dia Iya. kayak ada pesan moralnya aja. Kalau menurut gua itu, kalau kebanyakan orang taunya mural tuh pakai cat. Kalau gua juga pakai cat. Tapi kan gua pakai cat juga, gua bikin karakter gua sendiri, nggak ada pesan moralnya. Gua karena gua bikin, tapi gua nganggap itu graffiti sih. Mural Berarti kebanyakan orang awam tuh bilang itu mural tuh ya pakai cat, pakai kuas ya? Iya. Nah, Kebanyakan begitu orang bilang. berarti pendapat lu gitu ya bahwa mural itu Bedanya gitu doang. Kalau graffiti lebih ke letter, Dan itu ke kan nulis nick dia, nick ya, nick iya, dia. nick dia, style dia deh. nah, Kalau ke mural tuh ke ini pesan sosial lah ya. Pesan sosial lah, ya. Nah. kalau bisa itu pesan sosial yang di tembok-tembok jalan lah. Nah, selama lu berkecimpung di dunia street art ini nih, gue sempet ada temen kampus gue yang ngomong bahwa lu ngapain sih gambar-gambar di jalan, emang ada duitnya, emang ada ininya. Nah ini nih Tan, stigma orang yang berpikir bahwa street art itu nggak ada duitnya. Balik ke orangnya lagi sih kalau kata gue. Nah menurut lu gimana itu Tan, menurut lu nih? Ya kalau gue ya senang aja, tapi gue yakin nih semua yang gue lakuin itu bakal Pasti. membuahkan hasil. Nah iya sih, gue percaya itu. Makanya setiap orang yang ngomong begitu, teman kampus gue ngomong gitu sih, gue cuman nggak ngebantah omongannya, cuman kayak
oke, emang dia nggak ada duitnya gitu. Cuman men, berkarya kan gimana kepuasan kan sebenarnya. Iya. Setelah karya jadi gimana hasrat lu itu loh. Wah anjing gue puas gitu. Meskipun awalnya modal ya tau lah nggak murah main begituan kan. Nah berarti pandangan lu apa nih kalau orang yang kayak gitu? Banyak orang kalau lu cuman mikir gue ngapain sih cuman buang-buang duit, ya itu mah lu aja. Kalau gue buang-buang duit ya karena gue senang aja ngelakuin itu. Iya benar, karena senang kepuasan sendiri ya. Karena punya kepuasan sendiri. Itu sih sebenarnya gue nggak setuju sama pendapat orang itu. Karena kalau lu mencari uang dalam berkarya jatuhnya komersil dan komersil. Ketika lu jadi komersil, lu bisa jadi sombong men. Dan sombong lu bakal tenggelam sendiri. Nah, lu di Replik nongkrong udah berapa tahun berarti? Dari 2018 sekarang 2020. 20. 3 tahunan lah. Iya. Bansur ya status lu. Iya. Orang-orang bilang gitu sih. Cuman ya udah sih emang gue tahu graffiti dari situ. Mungkin rezeki gue juga dari Replik juga dapat. Iya sih benar. Iya. Udah dipercaya juga sih gue, alhamdulillah. Gak mau ngecewain Lu dari Replik juga lu dapat hasil relasi banyak orang kan. Lu kenal banyak orang. Banyak pelajaran juga sih yang mungkin tadinya gue orang yang pendiam, pemalu, jadi kenal banyak orang aja. Pemalu ngentot. Pemalu. Malu gue share kalau gue baju. Ya iyalah, apa? Besok-besok lu tungguin peler depan Replik. Lu tinggal lo. Biar lo sama malu lagi. Kemarin Tan di Replik itu. Apa? Kemarin apa? Itu ada aksi menolak Omnibus Law lewat karya nih. Gue ikut ikutan dong sih itu. Ini nih karya lo kan change the rules. Nah, gue cuma bisa kata-kata ini doang. change the rules itu lo gimana tuh lo bisa kepikiran kesana kata-kata itu? Udah rubah aja dah cara mainnya. Menurut gue gitu aja. Peraturan harus dirubah. Ya udah daripada rakyat daripada ini kan membabi buta. Ini dia pendapat lo nih Tan. Kan sebagian orang ikut demo. Nah, sedangkan dari aksi yang Replik bikin dengan kawan-kawan di sana itu kan dia melawan lewat karya nih. Lu lebih suka melawan lewat karya apa turun ke jalan? Karya sih. Kalau gue Kenapa? Alasannya? turun ke jalan suka nggak kontrolnya. Takut sih. Kayak ini aja, kayak kemarin gue ngeliat halte dibakar. Itu kan buang-buang anggaran lagi. Mau nggak mau kan pemerintah ini anggaran lagi kan. Ya lebih baik dari karya aja, kita bersuara dari karya. Ya. Nggak. Tapi lu percaya ya dari karya satu orang aja bisa merubah dunia ya? Percaya nggak? Oh, insya Allah. Aku percaya karena yang udah melakukan itu Banksy. Iya. Itu street art di Tergantung pemerintahnya sih. Enggak, tapi gimana kita kritik di kan yang lu bilang tadi bahwa setiap gambar yang seharusnya itu di jalan itu menitipkan pesan moral kan, meninggalkan pesan moral atau kritik sosial yang ada di suatu negara kan. Cuman Banksy berhasil. Nah, itu sih menurut gua percaya banget bahwa suatu saat nanti karya yang sepele bisa merubah dunia. Karena emang udah kebukti sih sampai sekarang ya, lu lihat karyanya dia berapa anjir harganya. Kan dirobek udah. Iya, itu kan cuma jadi kalau kata gue dia itu buat karya terus dilelang harga tinggi dijual terus tiba-tiba dirobek sendiri sama dia seret. Itu kan kayak apa ya, kayak nggak nyari duit. Dia nggak peduli ya, oke lu rebutan soal uang apa segala macam, tapi kan ketika karya disobek lu ngomong apa. Gitu sih kalau kata gue, keren sih idenya Banksy. Nah ini Tan, berarti lu pelopornya tuh gue mau tahu siapa itu yang bikin tuh gerakan street art bergerak di Replik tuh. Sebenarnya dari menolak Omnibus Law, siapa itu awal-awal otaknya? Otak itu biang keroknya, siapa lagi kalau bukan yang ownernya tahu lah. Otaknya, gue lagi jaga di situ, tadi dipampet buruan katanya. Ya udah iya kata gua, besok langsung jalan semua. Udah rame sih. Nempel di mana Tan? Nempel karya Tan? Di Depok bikin blockbuster sama ini doang. Nempel-nempelin Wipes sama kelem. Wipes dari kita dari toko. Antusiasnya rame ya? Kertas dari toko disediain. Rame tapi? Main rame pada ini juga. Pada
datang. Nah, Nggak jauh-jauh udah datang, lupa gue dari mana baik. Rame lah pokoknya. kita di luar street art Tan. Sekarang kan lagi boomingnya, lagi marak-maraknya kita suarakan tolak omnibus law. Oh, iya. Pendapat lo tentang omnibus law sendiri Tan? Gue kagak ngerti gue nge kalau soal politik. Emang sih shit banget lo Iya. yang harus mengatur politik. Susah. Itu aneh menurut gue. Kuring gue orangnya kalau kayak gitu. Ya kalau gue pribadi Tan nih, apa ya? Lu deh gimana emang kalau soal omnibus law? Gue menempatkan diri gue sebagai orang yang di tengah, karena setiap tahunnya pemilihan gue gak pernah milih, karena gue bakal tahu ujung-ujungnya bakal ribut, dan gue gue gak pernah berharap sama satu negara buat bantu gue, karena yang gue tahu cuma sekarang yang bisa lo lakuin ya diri lo sendiri. Apa yang lo mau ya lo cuma diri lo sendiri, nggak ada yang bisa bantu. Kalau gue pribadi. Nah kalau lo gimana Tan? Kuring gue kalau soal politik Shit ya. Iya. Dulu yang penting karya ya. Iya, yang penting ya. Nah ini nih kocak nih, gue denger acara Ndolan Ning Serang. Kenapa tuh? Gue tuh lu galau lo ya. Posisinya lu galau ya. Kan ada juga nge. Iya gue ada, cuman kan posisinya lu galau karena mantan lu gambar sama cowok. Enggak mana ada anjing. Lu enggak usah bawa gitu deh nge. Emang iya kan? Enggak usah bawa gitu lah. Mana ada mantan? Enggak ada. Gak boleh gitu. Gua fokus di gambar aja lah sekarang. Anjing. Ngeles men dia. Enggak, gua enggak main Dia ngeles. Nick ini siapa Tan? Mantan. Enggak ada nge. Ada. Lu enggak usah bawa gitu lah, enggak usah bawa. Udah. Enggak enak ini. Publik. Media sosial. Jadi tonton siapa baik? Nah, lu di Netflix sekarang status lu sebagai apa Tan? Kalau bantu. Bansur sih dari dulu gitu. Bantu. Hujan-hujanan gua ambil kaleng ya. Tadi baru hujan, ini di baju gua. Anjing bro bener. Sediain ke terpal itu sepanjang jalan. Kagak emang. Kagak. Parah. Kasih minum lah lu. Boro gua yang bawain. Nah, iya anjing. Tapi Tan, yang buat lu masih bertahan di street art sendiri apa Tan? Dan lu masih bertahan di replik? Gue udah nganggep kayak sekolah gue sih, yang tadi gue nggak di sekolah nggak dapet ilmu itu, di graffiti gue bisa dapet ilmu yang baru. Terus yang buat lu bertahan di street art Apa ya? partinya kan, atau ketemu banyak orang dengan Keluargaannya sih. keluarganya? Iya. Iya sih sebenarnya. Respect sih. Nah, lu sempet gawe di percetakan ya? Iya. Bangkrut nih. Ya, untung ada replik, maksud gue mau nggak keren juga ada replik. Masih jatuh miskin loh. Nah, lu selama lu di street art dan berkecimpung di dunia pergambaran itu, lu pernah dapat job gambar? Wah, udah sering gua. Emang dari situ sih emang di sampingan gue. Iya, itu dia. Malah lebih gede di situ menurut gue. Bener, gue ngerasain. Lebih gede daripada gua harus kerja sebulan dapat gaji. Ya, Gua kerja cuma gambar sama- sekali aja udah nutup gaji gua sebulan. Ngeri kan? Yoi. Nih, jadi buat lo yang kemarin ngomong nih teman kampus gue bahwa dari lu gambar di jalan dan modal sendiri ngeluarin banyak budget, cuman buang-buang waktu dan buang-buang uang, lu salah. Sebenarnya orang itu lagi nyari karakternya dia seperti apa di tembok. Karena dia nggak ada media yang kanvas itu mahal. Ngiklan sih kalau di jalan tuh ngiklan kita. Satu ngiklan, Ngiklan. satu lagi nge-explore gambar. Karena kan nggak mungkin setiap harinya lo harus ganti kanvas. Tahu lah harga kanvas berapa duit, ya kan? Tapi jangan mikir ke uang, pokoknya lakuin aja Kalau dulu. mikirin uang, maksudnya gue orang itu buat nge-explore dirinya dia sampai mana gambarnya dia, kapasitasnya dia buat gambar sampai mana, sampai semana dia diakuin sama banyak orang. Udah itu doang sih sebenarnya. Kalau udah mikir ke duit mah susah sih. Prinsip gue maunya uang nyari gue, bukan Ya, gua uang gitu. gitu. Kalau menurut gue, Emang harus gitu sih. emang sekarang kalau kita nyari orang pusing, ntar omnibus law ada rancangan baru Yoi. ribet, kita demo lagi ribet. Gue nggak setuju kalau yang kemarin demo benar kata lo, merugikan bangsa juga. Nah, Satu iya. kita ngancurin fasilitas umum. Anggaran lagi. Nah, negara ngeluarin anggaran, keluarin budget anggaran nih transparan, harga sekian miliar.
Orang-orang ada yang percaya, dibilang korupsi lah. inilah, emang pasti sih. Mau Pasti gimana, ada sih. Pasti ada, cuman paling Dia itu juga korupsi nih. Wah, harus. Karena honornya kebangsaan. Yoi. Iya. Jadi gitu aja sih. Nah, lu tante-tantean lu nih. Tante-tantean lu Kan semua orang lah. Enggak, tante-tantean lu nih. Aide. Apa nih? Aide. Nah, lu sering gambar sama dia ya? Iya, dia emang Tandem lo ya? job-joban juga kadang dari dia sih. Kebanyakan. Sumber job dari dia gimana? Iya. Lalu bisa ketemu dia gimana, Tan? Dari waktu itu acara di mana ya? Di Bintaro. Acara M2. Iya, acara M2 gua kenal sama dia. Jadi dia mau belajar gambar gitu kan di sana. Nah, dia nyamperinnya ke gua, ke temen gua tuh, ke EXO. Ya udah, ternyata dia dulu pernah beli kaleng di Replik juga. Iya. Akhirnya dia setelah acara itu dia main lah ke Replik. Dan sampai sekarang lah gua kenal sama dia. Sempet game EXO juga ya? Jangan bawa gitu lah. Enggak, gua ngomong doang. Enggak gua lanjutin dia apa enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak tuh. Nah, Enggak ada cinta-cintaan gitu. Ngomong semua orang iya. Kuring, orang-orang kuring kagak ada yang punya cewek. Oh, bayarnya letoy. Iya. Bijinya turun habis ini nih. Yang main samping mata kaki. Cuman cewek yang ngejar-ngejar anak Replik kebanyakan. Jadi kalau lo nih friend, kalau lo mau dikejar cewek mainnya Replik. Mau lo bisa gambar enggak terserah. Pokoknya main aja. Ngopi. Tenang, lama lo bisa gambar di situ. Pasti. Karena lu sering skate gaming berarti ya kalau di Replik ini. Iya pasti. Iseng-iseng ada anak-anak ya. Nongkrongnya itu sih, nggak ada yang main game, nggak ada yang main game. Iya pasti. Gambar. Ngasah skill. Anjir. Tapi lu bener nggak main game kan? Kagak gue. Enggak ya? Nggak ngerti, HP gue kentang nih. Beliin apa? Aduh. Gue lagi lu nyuruh. Gue susah nyet. Nah, Tan. Kapan tak? Kira-kira lo bakal adain acara lagi Tan Replik Tan? Di Replik Tan? Gue mah tim hore sih. Tim hore kan Iya. lu belum ada. Kalau emang ada acara gue pasti bantu. Pasti ada gue. Tapi lu nggak pernah menyuarakan apa ide lu tuh? Cuman ini doang. Ini enggak. Maksudnya dengan dadakan gitu enggak? Enggak. Pasti. Enggak ada. Enggak ada sih kalau kayak gitu. Tapi pas rapat dulu. Rapat Mau sih. bulan apa ngadain acara sih? Bilang belum bocah. Masih belum bocah. Nah, Biar inilah. Biar apa? harga budget murah lu berapa duitan? Apa? Harga budget murah lu? Apanya tuh mural? Iya mural. Aduh, nggak bisa di- job-joban. Kan katanya bisa nutupin gaji lu nih. Gaji lu berapa duit? Tergantung kesulitan sih kalau gue. Lihat dari kesulitan. Tapi hitung per meter guys. Per meter. Hitung per meter juga. Tapi lihat dari kesulitannya dulu. Nah, Apa tuh? apaan nih Tan? Jadi berarti kan lu mulai bisa gambar dari kecil karena ngeliat bokap nyablon. Tapi lu pernah ngerasain nyablon Tan? Di situ gue kurangnya. Gue kayak nggak pernah anggap gue bokap gue ada aja gitu. Padahal bokap gue kayak nyablon, gue nggak pernah bantuin. Bisa juga gue situ. Makanya sekarang gue kalau lu kalau mau nyablon nih. Iya. Jadi seharusnya tuh lu jadi peluang bisnis lu juga sebenarnya kalau lu bisa sih. Tapi sekarang gue lagi nyoba belajar dikit-dikit deh. Dia kan juga ntar insya Allah bakal ada. Nah, nih lu bokap berarti masih buka? Sabar. Udah enggak. Udah skip. Nah, berarti Dari ini juga sih umur. Kan karena mungkin dulu nggak ada percetakan digital lah, jadi kayak bikin stiker juga kan di bokap itu ininya parah banget apa namanya? Oh, iya, Kimianya. bau. Jadi ininya imbasnya ke pas tua. Dampaknya itu ya. Dampaknya pas kacau kalau misalnya belum dari mulai limbahnya juga ngeri. Nah, Tapi gue bakal pengen nerusin sih, lagi belajar dulu dikit-dikit. lah boleh lah lu belajar. Keren. Kalau lu bisa nyablon juga, gambar juga bisa. Oh, ada studio. Desainnya juga bisa. Studio nyablon juga di Replik. Insya Allah. Lagi dicoba dikit-dikit. Nah, kalau ada lu kabarin deh. Mhm. Kita bisa expose tuh Replik. Nah, Joban berarti udah berapa kali tuh?
Kira-kira Tam. Nggak gue hitungin kalau jawaban sih. Tapi Paling sebulan bisa sekali atau 2 kali. Cuman kan lagi kosong banget pandemi mungkin ya. Lagi turun banget. Nggak ada nih panggilan nih. Tapi kan lo bilang tadi harga dilihat dari kesulitan. Ya, dari kesulitan Sesulit sama apa sih Tam maksudnya dari gambar itu misalkan? tergantung request orangnya. Maunya kayak gimana? Misalnya Tapi kayak lu- gini, gue ngeliat kalau emang ini susah, ya gue kasih harga tinggi. Kalau misalkan kayak gitu lu ngeluarin apa maksudnya ACC desain juga nggak sih kan? Iya. Owner. Jadi orang mau kayak gimana, ntar gue desainin dulu. Oh. Gue desainin, gue minimal gue kasih 3 desain, tapi biar Milih ya? Iya. Biar dia milih. Nah lu bisa digital dari siapa Tam? Bokap Dari- juga. Enggak. Sampai- Dari Epic juga sih semua, gue dari Epic ya. Lu dapet dari Epic semua? Dari Epic semua. Berarti lo harus bersyukur tuh nih. Hmm. Nah, kalau gue manggilnya sebenarnya monyet. Karena otak. Nah, karena nick lu dan karakter lu sebenarnya yang gue lihat pertama itu monyet. Sering ngegambar karya-karya lu banyak di jalan monyet semua kan. Banyak kan yang monyet. Cuma sekarang Yang kebanyakan monyet. orang nih. Orang. Lu sih. Lu. Yang gue gambar dulu. Anjing. Nah, ada. Nah. Tapi lu pernah bikin lettering? Pernah lah, cuman gue kurang suka aja gitu. Kenapa emang alasannya? Kayak kalau lettering tuh kayak udah kayak gitu-gitu aja sih kalau menurut gue. Tapi kalau kayak karakter kan gue bisa explore kayak dia mau lagi ngapain jungkir balik kayak. Nah, gestur. iya. Lebih suka aja gue kayak gitu. Ayo mulu ya. Ayo wakas, ayo nanya. Yo. Berarti lu semua pengalaman lu kebanyakan di replik ya mulai dari Gue kenal orang baru dari replik. mulai belajar digital gitu ya. Dari yang tadinya gua nggak tahu, gua pakai kuas apa, pakai cat apa, itu gua dikasih tahunya jadi Replik juga sih ya. Banyak juga kan yang main-main grafik kan. Iya benar. Enggak itu Iya. aja kan, karena yang nongkrong di itu ngeri juga sih. Makanya orang taunya Banser replik. Nah ini nih ada beda lagi nih, gue mau nanya sama lu pendapat lu tentang orang yang suka tagging, throw up apa segala macam itu kan main tiba-tiba. Nah, Setahu gua di skena graffiti itu agak keras tuh kalau udah main tiba-tibanan tuh seru nih. Nah menurut lu gimana Tan? Maksudnya apakah sampai ada yang bener-bener ribut pukul-pukulan karena kalau soal pukul gua nggak tahu ya. tek-tekannya dia sampai bener-bener ribut nggak cuman apa sih kirim-kiriman DM kata-katain atau gimana sih Tan? Maksudnya itu penjelasannya gimana Tan? Gua Sebenarnya ada aturan juga sih kalau main di graffiti. Attitude yang pertama, attitude kita harus dijaga. Dari kalau lu gambar rapi, gambar modal banyak deh maksudnya. Ya. Ditiban taggingan tuh jangan kayak gitu maksudnya. Kalau mau tiban rapi lagi, itu juga harus full. Kalau harus kayak tutup lah ya. throw up ditiban taggingan juga jangan. Kalau mau throw up tiban throw up. Tagging tiban tagging Iya. gitu. Kalau soal tiban-tiban, gue juga nggak jadi masalah mau gambar gue ditiban asal rapi aja. Iya. Jangan asal gitu. Kalau benci sama gue ya lu bilang jangan di karyanya, langsung bilang ke guanya aja. Biar gue bisa ngerubah juga. Nah, berarti gitu ya. Di skena itu ya, seharusnya attitude-nya itu yang dipakai bukan Iya. asal ya. Lu mau jalanan tuh. Iya jalanan sih, karena Nggak bisa lu- ngejalanin orang juga. karena tembok jalan, nggak ada yang tahu. Ilegal juga ilegal. Iya benar, sama-sama ilegal kan. Oh, Itu itu sih attitude-nya aja kalau yang kita benar gambar. kan sampai ada yang benar-benar ribut di sosial medianya, ada yang dicari-cari sama orang yang gambarnya ditiban apa segala macem. Kalau throw up ditiban gambar rapi sih nggak usah marah sih menurut gue. Gambar rapi kok. Ya kalau lu marah lu tibannya lagi. Iya, kalau gitu ya. emang iya. Kalau mau marah tiban aja terus tiban lagi. Iya, kekuatan duit itu, sama modal. Yang penting attitude itu kalau gambar rapi ditiban tagging ya jangan lah. Kasihan yang gambar, Iya. modal lu udah gede. Sama-sama nabung buat gambar. Iya benar. Tapi gue kurang kan gue duitnya. Itu dia. Cuman mampu beli cat doang pak. Iya. Lu jangan sedih lah. Dikasih pilok juga gak pernah gitu. Cuma disuruh doang. Bangsat replik.
Emang gue gak kenal dunia street art, replik. Gue yang mau denger sekali omongannya dia nih. Ayo lu ikut ke Banten, ngapain gambar? Gue tahu gue udah gak pede ya. Gue kagak bisa gambar gue jelek. Udah pede aja, yang penting gaya. Udah gambar jelek yang penting gaya. Style dulu yang penting style kata dia. Oke, gue style dulu yang rapi. Gue rapi, gayanya gambar gue gitu-gitu aja gue sekarang. Cuman emang gue percaya emang kemampuannya di situ. Emang harus pede dulu sih kalau menurut gua. Lo mau berkarya pun kalau lo nggak pede ya cuma. Jadi jangan ngikutin orang sih. Boleh ngikutin orang, jadi referensi aja. Nah itu nih gua mau nanya sama lo. Karakter lo terinspirasi dari siapa? Banyak sih gua seniman Indonesia gua. Yang penting tuh gua Nih yang lo paling suka deh. Influencer lo dari street art yang paling lo suka. Indonesia ya. Indonesia. Lokal. Bogor sih, Pipus the best. Siapa? Pipus. Sama? Pipus sih. Pipus. Iya. Woka. Iya. Kalau luar Siapa ya? Mr. Cai. Orang gila stres. Kureng. Jepano. Manu. Mr. Cai. Oke, salam dulu nih gue buat Mr. Cai. Main sih lagi. Iya, yoi. Kalau nggak udah kita ke Gaya time. Mr. Cai. Kokonut. Hilang anjing. Bangor, demi Allah nggak bohong. Tapi men, dia bener-bener terakhir nih, dia udah minjemin es kelapa terus udah gambar. Gue 2 million gara-gara apa? Malamnya gue nyintek. Kata dia, Jaser, please. Danger. You stop to smoke synthetic because not good. Gue digituin demi Allah. Bodoh amat gitu. Gue bilang, oke, begitu. Ya paling lebih kurang dia ya. Iya. Dia nggak pakai lebih kurang ya. Bisa men, nemenin dia gambar men. Dia nggak harus nih, di-cutting lagi, salah dikit cutting lagi. Jadi piloknya dia habis buat cutting doang, anjing. Gue bilang nih orang ngapain gambar. Emang detail sih, emang keren. Kalau menurut gue pribadi dia emang keren. Karena gue ngeliat dari feed Instagramnya dia keren-keren sih, karyanya lumayan. Nah, Tapi nggak diundang ke sana Paris. kagak Ketemu keluarganya biar akrab. Dia justru kesini karena takut ada di Paris ada corona. Makanya Mau nggak sih kalau ngediin? sebenarnya harusnya gitu. Nah, Tan, lu nih Tan, harapan lu Tan dari street art Tan? Bisa merubah dunia. Nah, itu bisa merubah ini sih pikiran-pikiran anak-anak muda yang mungkin yang tadinya nongkrong yang nggak Karuan ya? karuan ya. Tidak karuan ya. Pandang teman. Nah, Maksudnya ya lebih yang ada produktif dikit lah ya. Iya. Nah, banyak stigma nih tentang street art dari kalangan orang yang nggak tahu bahwa street art itu adalah satu karya yang dibuat sama orang dengan susah payah dengan modal besar, tapi kesannya, tanda kutipnya, lu kayak tembok. Masyarakat bilangnya vandalisme ya. Vandalisme. Tapi pandangan lu itu sebenarnya gimana sih Tan? Buat lu bisa nggak lu buat ngasih tau ke orang-orang itu bahwa street art itu nggak seburuk apa yang dia pikirin gitu. Kalau gua kayak sering-sering bikin edukasi sih sama masyarakatnya. Kayak bikin acara graffiti di kampung. Kayak sering kan. Itu menurut gua tuh edukasi juga ke masyarakat bahwasannya tuh street art bukan vandalisme. Itu adalah karya ya. Iya, itu bukan susah payah. Kita nggak dibayar. Iya, makanya itu dia. Harusnya dia yang bayar kita. Iya, harusnya dia berterima kasih karena lingkungannya diperbagus. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak juga sih. Mungkin ada orang yang suka, ada yang enggak. Itu dia yang nggak suka itu loh, kadang-kadang buat stigma buruk aja terhadap pelaku-pelaku street art itu kan. Kayak dia nggak berubah hidupnya. Nah itu maksudnya gue rasa dia juga gue nggak ngerti, mungkin malam nggak dapet ngewe jadi marah-marah gitu lagi. Gue anjing, Tembok gue coret-coret. tembok gue coret-coret lu malu ngintip lu ya. Tahu gitu. Kadang kita lagi ngedasarin kan, serok pikiran dia anjing ada ngintip nih. Tapi ngedasarin dong ya, biar rapi dong ya. Biar rapi. Cuman itu dia makanya Tan. Jadi
menurut lo harus ada edukasi. Edukasi sih, sering-sering dibanyakin edukasi aja biar masyarakat tuh Tahu street art gitu. itu apa? Iya. Biar street art itu jadi apa? Nggak Positif, jadi hal yang positif bukan aja. hal buruk lagi. Ah. Ya. Nih Tan, satu kata deh Tan buat Interpot Tan. Apa ya? Satu kata Tan terakhir sebelum kita tutup nih close. Apaan nih? Gue nggak tahu. Satu kata doang gitu, misalnya anjing. Oke. Sukses. Oke, thank you Tan. Karena lo udah mau main kesini, dia udah Depok, respect, tetap berkarya, tetap Harus. ya lo harus lakuin itu pengenalan edukasi tentang street art ke masyarakat melalui acara-acara event-event graffiti di kampung. Itu salah satu alternatif keren. Jadi friend gue sekian dulu nih sama Sultan hari ini. Ya lu lakuin aja apa yang lu suka dan yakinin bahwa itu bakal itu membawa hasil. Iya, membuahkan hasil. Oh ya tuh, quotes dari Sultan. Yoi. Dan KTN. Oi, udah thank you banget udah main Interpot. Still fat, still rock and roll. Dadah.